Jadi memang sebenarnya kalau ditanya perjalanan kapan, kayaknya mulai dari SMP sih. Wah, dari SMP benar-benar. Dan saat itu lu udah kepikiran yang kayak ini jalan hidup gua nih, gua kayak pengen jadi musisi deh. Iya. Pas Belum SMP sih. tuh ya. Belum Apa buat sih senang-senang aja tuh saat itu? Pengen keren aja sebenarnya, Mas. Iya lagi, benar. Jadi emang kita tuh waktu itu tuh manggung tuh biar introduce existence-nya Maut aja dulu. Oke. Terus waktu itu juga drummer gue yang pertama itu tuh cabut keluar karena dia waktu itu ada kerjaan, jadi dia nggak bisa lanjut lagi. Tapi penyesalannya itu yang sebenarnya tuh peristiwa-peristiwanya tuh kita tuh kadang nggak sadar gitu. Jadi kayak secara literal penyesalan yang besar bangetnya tuh enggak, cuman kayak home itu kan. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Udah ada Iqbal Arya di Soki. Ada Iqbal Arya di sini. Tepuk tangan dong. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lumayan ini aja, lumayan padat saja ini media visi. Wah, lagi sibuk-sibuknya ya. Promo-promo ya. Harus promo, harus promo. Tapi perjalanan di sini gimana, aman, Mas? Aman, alhamdulillah rumah juga nggak terlalu jauh dari sini. Iya. Ya kalau lewat tol sih ya cuman ya 40 menitan. 40 menitan. Yang tolnya murah itu kan. Itu dia. Murah tolnya. Tolnya sih baru tapi murah. Enggak pulang pergi habis 70.000. Asli. Ini si Matupang udah berapa kali kita bolak-balik. Iya makanya. Dan tapi kita nggak ngomongin tol ya teman-teman. Kita ngomongin soal karyanya Mas Iqbal nih. Tapi sebelum kita ngebahas soal karyanya, gue pengen ngomongin soal awal pertama kali lu masuk ke dunia musik nih. Lu interest awal dari dunia musik tuh kapan sih, Mas? Kita juga suka musik dari kecil ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan dunia musiknya itu tuh kayaknya mungkin dari SMP kali ya. Mulai manggung-manggung gitu tuh kayaknya dari SMP. Oke. Kalau misalkan dari kecil tuh lebih ke kayak dijejelin sama bokap, nyokap gitu. Jadi tapi emang nggak terlalu yang mudeng banget lah gitu. Cuman emang bokap tuh emang musisi juga, dia keyboardist juga. Jadi dia suka ngejejelin banyak banget genre gitu. Mas. Terus tapi pada akhirnya pas SMP tuh gue jeblos ke metal gitu deh. SMP tuh ya? SMP. Kenapa gue bisa manggung? Maksudnya untuk ukuran anak SMP kan kayak manggung kok lu bisa manggung sih bocah gitu. Karena emang gue kenalnya sama gini, teman sekelas gue punya band. Bandnya itu orang-orangnya tuh udah pada tua gitu. Tuanya tapi as in kayak SMA dan kuliah. Jadi tiba-tiba 40 tahun gitu enggak. Tiba-tiba 80 gitu kan. Jadi tuh emang dapat channelnya tuh dari mereka-mereka ini. Jadi gue pas SMP tuh main metal-metal gitu, udah lumayan sering manggung gitu deh. Tapi zaman dulu tuh ada nama venue-nya tuh dulu tuh di Jakarta Pusat apa ya? Pokoknya ada Marotti, ada Dejavu, Parkit gitu-gitu. Oh iya, tuh, tahu gue. Parkit tahu. Parkit Dejavu, itu tuh zaman SMP gue di sana. Rossi juga dulu pernah, cuman yang zaman dulunya. Jadi emang dapet channel itu dari teman-teman gue yang udah SMA dan kuliah itu. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya perjalanan kapan, kayaknya mulai dari SMP sih. Wah, dari SMP benar-benar. Dan saat itu lu udah kepikiran yang kayak ini jalan hidup gua nih, gua kayak pengen jadi musisi deh. Iya. Pas Belum SMP sih. tuh ya. Apa buat senang-senang aja tuh saat itu? Pengen keren aja sebenarnya, Mas. Iya lagi, benar. Kan? Iya. Lagi kayak aduh nih kayaknya cowok anak band atau anak basket dulu kan Iya, biasanya. anak basket Wah tuh ya. ini ceweknya nih pada ini nih gitu kan. Iya lagi. Emang itu kayaknya triggernya itu deh. Maksudnya kalau misalkan serius gitu kayaknya belum. Cuman waktu itu dapat kesempatannya aja jadi dan di umur segitu tuh lagi seneng-senengnya ngulik. Wah ini kita dengerin ini makin keren, dengerin itu makin keren gitu. Jadi kalau dibilang serius sih belum sih. Oh iya. Referensinya saat itu lu dengerin apa emang? Kalau saat itu ya Metal nih ya. metalnya
metalnya sih waktu itu tuh diberangkatin gue dari deathcore gitu kayak Suicide Silence gitu. Oh iya. Langsung begitu ya. Terus teman-teman gue tuh ngasih referensinya tuh yang lebih gelap lagi kayak Marduk, kayak Mayhem, kayak gitu-gitu. Terus kayak banyak deh, ada Whitechapel, ada Decapitated, ada Necrophagist dan lain-lain gitu. Sangat lupa untuk anak SMP ya. Iya, zaman dulu sih gitu, zaman dulu. Tapi kalau bokap ngarahinnya kemana tuh? Kalau bokap sebenarnya ngasih referensinya sih jazz, dia jazz mentok gitu Mas. Oh, bertolak belakang. Sangat-sangat bertolak belakang, tapi berjalan bersamaan sama classic rock lah kayak Zeppelin, apa namanya Pink Floyd, Deep Purple dan lain-lain gitu. Sebenarnya yang diperkenalkan sih musiknya tuh basic 70, 80, 70-an lah. Kalau dari bokap, cuman guanya berevolusi karena kayak teman-teman gue, dengerin metal nih kayak apa sih gitu. Awalnya karena kepo dan ngerasa kayak, asik juga denger metal. Agresif nih musiknya gitu. Bakar semangat. Betul. Gitu. Bakar lemak juga ya. Bakar lemak juga betul. Iya, lumayan berkeringat sih kalau main metal ya. Abis itu lu saat itu pas SMP kan lu bilang udah manggung di beberapa titik gitu ya. Itu udah bawain lagu sendiri? Waktu itu gue bawain lagu sendiri dan juga gue sampai sekarang juga gue lupa itu lagu kayak apa. Cuman kebanyakan waktu itu bawain itu Suicide Silence, terus habis itu BMTH yang album pertama BMTH album pertama itu Count Your Blessings. Count Your Blessings. Gue bawain Pray for Plagues itu. Terus habis itu dan kawan-kawan gitu. Yaitu bawainnya apa namanya, kok gue ngeblank sih. Pokoknya mayoritas itu mayoritas nge-cover lagu-lagu di genre atau di tahun-tahun itu lah. Berarti Kawan-kawannya BMTH dan lain-lain itu deh. Itu SMP. Sampai kapan tuh lu akhirnya mencoba untuk musik-musik keras gitu ya? Musik keras tuh. Justru pas SMA gue malah berhenti ngeband malah Mas. Serius? Karena kayaknya SMA pas baru masuk tuh kayak wah nongkrong nih anak baru gede gitu. Jadi kayak lebih kan dulu anak tongkrongan gitu. Jadi tuh emang rada vakum lah ngebandnya. Justru malah gue lebih sering ngulik. Gue jadi kayak lebih sering dengerin kayak lebih tua lagi. Pas SMA tuh gue realize bahwa kayak bokap gue tuh waktu itu dengerin ini, gue coba kulik. Ngikut itu ya. Tapi yang si rocknya sih, kayak misalkan kayak Zeppelin ya atau si, ya banyak lah, maksudnya kayak ada Deep Purple, ada Pink Floyd, ada apapun lah pada zaman itu, gue lebih malah aktif ngulik daripada ngebandnya SMA. Gitu. Wow. Lu percaya nggak? Gue tuh pernah nonton lu manggung tau. Bohong lu. Iya. Bohong di mana? Pas sama siapa? Lu pernah sama Maut kan? Iya benar. Benar. Di mana? Gue pernah ngundang lu di kampus gue. Hah? Di UMJ. UMJ iya benar. Wah, serius? Iya. Serius lu. Lu pernah sama Sarip kan? Sama Sarip. Benar. Elsa Sarip. Bukan dong. Ada Sarip Arab kece, shout out. Iya. Shout out Mas Sarip, Sarip Arab kece. Temennya Sarip Mas. Teman Sarip gue, teman angkatan Sarip. Di UMJ. Di UMJ gue. Jadi gue SMP bareng dia. Habis itu waktu itu kan kalau lu inget acaranya waktu itu namanya Plesir seni dan lingkungan itu. Ingat gue. Lu manggung di basement. Betul, di basement. Ada John Coppings, ada John Co juga. Iya. Ingat juga. Ingat. Kita berapa, men? Tahun berapa? 2017? 17-18 iya kayaknya. Antara 2 tahun itu. Betul. Berapa kali ketemu? Gondrong jujur. Gahar banget sumpah. Hitam rambut panjang ya kan. Zaman dulu. Tapi abis ini gue mau ngomongin seputar udah masuk ke industri musik yang lebih serius kali ya. Oke. Boleh. Tapi setelah yang satu ini kali ya. Oke. Aduh, nyaman banget nih teman Tangerang. Kalau lagi nyari sofa yang PW kayak gini nih, lu bisa langsung cek Ajak Furniture. Nah, ini kita pakai juga buat podcast kita nih, yang sofa Shih-Tzu 3-seater yang warna dark grey. Kece banget ya. Nah, langsung aja lu cek tuh di Instagramnya di @ajak.co.id dan langsung cek di semua e-commerce favorit lo, namanya Ajak Furniture. Sip. Tadi kan kita udah ngukupas tuntas banyak soal awal lo pertama kali akhirnya suka sama dunia musik, lo cover band metal. Terus SMA lu sempet rehat sebentar buat dari musik gitu ya. Sekarang kita menuju karir. Iya. Awalnya lu masuk ke dunia karir profesional di musik gitu ya. Lu inget gak tuh kapan tuh?
Kalau misalkan profesional ya, Iya. profesional sebenarnya sih kalau di gua kasusnya mungkin gua memutuskan untuk serius kali ya, Iya. serius kayak dalam arti kayak wah ini tuh harus proper nih, Iya, harus iya. ini itu ya mungkin di Maut sih 2015-an gitu. Oke. Oke. Di band gue yang sebelumnya di Maut gue sama teman-teman band gue emang gue pengennya ini adalah band terakhir serius gue lah gitu loh, jangan sampai nggak jelas lagi lah gitu loh. Iya. Karena pencariannya kan Iya. lumayan tuh di kampus juga gue ngeband nggak jadi, di SMP gue ngeband nggak jadi juga, Iya. di kampus berapa kali lah gitu. Nah, jadi kayak menurut gue kalau misalkan profesional ya digarap dengan seriusnya tuh mungkin di Mautnya kali ya, di tahun oke. 2015 itu. Oke, 2015 langsung rilis single album. Rilis singlenya gue tahun 2018. 2018. Oke. Jadi memang 2015 kita cuman manggung di gigs-gigs aja. Ya. Terus teman-teman gue yang basis gue dan drummer gue yang dulu juga memang dia tuh dulu punya band hardcore berdua, namanya Noda Hitam. Nah, dia berdua ini tuh memang udah punya community lah, Iya, gitu iya. loh di sini dan di Jogja, di Magelang gitu-gitu. Jadi emang kita tuh waktu itu tuh manggung tuh biar introduce existence-nya Maut aja dulu. Oke. Terus waktu itu juga drummer gue yang pertama itu tuh cabut keluar karena dia waktu itu ada kerjaan, jadi dia nggak bisa lanjut lagi. Akhirnya gue masuk sama gue udah kenal Rafael tuh kalau nggak salah dari 2000 berapa ya, 2014, 2013-an, 14-an. Kenal duluan sama Rafael berarti ya? Kalau duluan sama Rafael, Rafael akhirnya masuk. Nah di situ tuh makin serius lagi tuh. Iya. Jadi tuh kayak kita mesti cari tim produksi nih. Iya. Iya, maksudnya kayak si kru lah, soundman, terus visual, fotografer dan lain-lain. Jadi Iya. titik profesionalnya sih di Maut sebenarnya. Apa yang bikin lu ngerasa yang kayak nih gue udah serius nih, udah terlalu lama nih, kayak gue santai-santai nih? Kalau misalkan yang buat gue ngerasa gitu, gue nggak tahu ya, di dalam diri gue ada yang kayak bilang bahwa kayak ini kayaknya gue ngeband nggak jadi nih gitu loh. Iya, Nggak Gagal pernah, terus gitu ya. nggak pernah ngeluarin single, nggak pernah nggak serius gitu, rekaman yang bener gitu loh, kita rilis single kayak gitu, kita cover mulu gitu. Sebenarnya tuh oke. gitu sih yang pengen gua keluarin tuh sebenarnya itu kayak at least orang tuh tahu ada band di Jakarta namanya Maut, dan Iya, itu iya. aja dulu sebenarnya gitu, nggak mengharapkan apapun lah gitu. Ya, yang penting lu ya menghasilkan karya dulu lah. Betul, yang penting dijalaninnya tuh konsisten dan serius deh gitu. Gitu. Namanya gak haruat lagi Maut. Wah. Itu namanya mana mau apa disingkatan sih? Enggak, emang Maut Emang aja Maut sih. aja ya? Iya. Tadinya tuh emang sebenarnya gue bikinnya tuh sama drummer gue yang dulu. Dulu tuh ada 3 pilihan, mau Maut, mau Rudal atau Peluru. Nah, rudal tuh ternyata di Bandung tuh udah ada dulu. Udah ada. Terus kayak peluru ribet nyebutnya Peluru gitu. Terus kayak Maut, wah Maut aja nih, keren nih. Biasa sosokan balik lagi, kita sosokan aja lah pokoknya. Gak tahu esensinya apa gitu. Tapi untuk gue yang saat itu dengerin lo ya zaman kuliah, menyenangkan sih. Wah, terima kasih banyak. Buat gue pribadi ya, gue ya tadi kan kita sempat ngobrol juga di over. Iya, Gua iya. ngobrolin soal Maut dan beberapa kali lu manggung di kampus gue. Dan itu gue rasa yang kayak wah di band keren lagi gitu. Aduh, terima Gue kasih lumayan banyak. yang kayak ini butuh spotlight lebih lagi mereka. Gitu sih. Itu berapa lama tuh sama Maut? Sebenarnya sama Mautnya sih aktifnya ya dari 2015 sampai 2020-an lah ya. 2020 oke. awal tuh kita masih manggung lah. Cuman ya itu karena 2019 gue sign label sama namanya Fat Cartel Records. Itu bawahnya Green Island. Green Island itu yang punya label Stars and Rabbit. Oke. Tapi yang punya labelnya sebenarnya 1 orang gitu aja. Tapi gue tuh dibikinin sub label biar nggak jomplang gitu. Kalau misalkan gue masuk Stars and Rabbit kan jomplang banget tuh genre-nya. Iya benar. Jadi dibikinin sub label, jadinya namanya Fat Cartel Records. Oke. Terus gue sign. Itu gue udah bikin video klip, gue udah bikin album, tapi belum selesai sih albumnya. Udah bikin timeline tour, udah bikin promotion apa ya namanya tuh, target promosi apa sih nggak tahu namanya. Pokoknya timeline promosinya tuh mau seperti apa gitu. Cuman ya COVID,
Udah itu ya. COVID, bingung, terus juga semua band juga struggle kan pada saat itu kan. Parah Dia banget. udah bingung banting, ada yang banting setir justru Iya, malah. iya. Pada bikin streaming, pada Iya. bikin online gitu-gitu, terus Cuman gue ada kok yang ngeband awal yang ngeband lumayan jadi headliner, habis itu jadi runner lagi juga ada kok. Ada lah pokoknya. Ada. headliner sekarang jadi runner lagi. Dulu pas COVID. Oh, dulu pas COVID. Pas COVID. Iya, Sekarang udah balik lagi bandnya. Udah balik lagi. Oh, udah balik lagi Udah bandnya. balik lagi bandnya. Pengen tahu deh siapa Ada lah sih. pokoknya. Gak boleh disebut mas. Jangan dong. ya, over kali ya. Over aja lah. Over Oke, aja. oke, oke. Over aja. Terus dan sekarang kan lihat di IG-nya Mas Iqbal sendiri ya. Iya, iya, iya. Ada salah satu band keren juga. Iya tuh Air sama Monkey itu gimana bener. tuh? Si Rafael drummer gue Maut itu udah masuk duluan. Iya Monkey Oh, kan. iya. Dia kalau nggak salah 2018 2019 gue lupa dia masuk duluan. Terus juga dia berjalan bersama Maut berbarengan sama dia sama Monkey. Kalau nggak salah waktu itu titiknya tuh pas 2022 Iya. Monkey tuh mau bikin showcase. Oke. Mau bikin showcase. Sebenarnya additional gitarisnya ada. Oke. Mas Roni tuh dia dulu juga teknisinya Ricky Seringai. Oh, iya. Terus sekarang dia juga jadi teknisi gitarnya Asta Ran. Oh, iya. Terus waktu itu dia sibuk banget lah intinya. Ngurusin banyak hal gitu. Dia ada Iya. kerjaan di selain Monkey gitu. Iya. Akhirnya si Monkey tuh pengen punya additional gitar pengganti si Roni. Oh iya iya iya. Terus habis itu si Rafael ngerekomendasiin gue. Iya. Oke. Gitu kayak udah Iqbal aja, orang udah kenal juga gitu. Oh, iya. Akhirnya ya udah 2022 gue coba latihan sama Monkey. Awal-awal sih wah ini band susah sih ternyata. Oh ya? Ternyata susah Mas Jadi tuh emang Mas Agan sama Mas Wisnu tuh memang menurut gue punya dunia notasi sendiri menurut gue. Oh, Gitu. gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya Soalnya gue dengerin Lantai Merah kan sorry ya. Iya, Gue iya, dengerin Lantai Merah kan sederhana banget kedengarannya. Iya benar. bener. Lagunya. Menurut gue Monkey tuh kayak The Beatles gitu. Didengerin yang enak, dikuliknya susah gitu. Oh gitu. Sumpah jadi tuh pas gue disuruh main yang sedenger gue nih kayaknya begini deh. Enggak itu tuh ditarik Bal. Itu tuh diginiin. Itu tuh diginiin. Hah? Oh digituin ya? Nggak bisa begitu. Enggak rasanya tuh beda. Nah kayak gitu-gitu itu ternyata kayak adaptasinya tuh lumayan lama tapi juga seru gitu loh. Pas gue masuk Monkey gitu ya lama-lama juga terbiasa sama kebeeman mereka juga. Jadi tuh kadang kayak bisa nggak digituin, bisa nggak fastnya dimatiin, bisa nggak delaynya dinyalain. Terus lama-lama kayak nggak usah pakai gitu. Jadi tuh banyak ininya. Cuman ya seru, prosesnya seru dan memang mereka sangat-sangat profesional dan sangat-sangat detail orangnya. Iya. Jadi tuh emang sebenarnya adaptasinya tuh sama personality dan pribadi mereka terhadap si lagu-lagu Monkey-nya ini sih. Iya. Gitu. Luar biasa banget. Maksudnya lu, gue ngomongin soal ini, lu perjalanan musik lu dari SMP yang lu metal-metalan sampai akhirnya lu tercipta Maut dan lu juga akhirnya belajar notasi yang sangat ajaib sama Monkey. Gitu Iya ya. betul. Sampai akhirnya lu punya karya yang gue bilang Iya. kontras banget sama yang lain. Iya. Sangat kontras sih. Iya kan? Benar. Ini kan bakal menarik banget kalau kita bahas soal lagu terbarunya kali ya. Iya. Boleh kali nanti. Habis satu Habis ini. Oke. Halo teman Tangerang, jangan lupa buat dengerin terus Radio Tangerang di 107,3 FM dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di @starradiotangerang. Dan langsung lanjut aja ya buat nonton video YouTube ini nih dan jangan lupa subscribe di Star Radio Tangerang. Oke, kita masuk lagi ke videonya. Dan sekarang kita ngebahas tentang single terbaru Home. Ya. Ini lagunya sebenarnya nyeritain apa sih Home ini? Sebenarnya nyeritain tentang basically penyesalan sih. berat ya. Berat juga nih. Iya sebenarnya tapi penyesalannya itu yang sebenarnya tuh peristiwa-peristiwanya tuh kita tuh kadang nggak sadar gitu. Jadi kayak secara literal penyesalan yang besar bangetnya tuh enggak, cuman kayak home itu kan bisa lu refleksikan sebagai orang gitu. Iya, Maksudnya betul. nggak cuma tempat gitu. Iya. Jadi sebenarnya tentang penyesalan sih
kayak waktu itu gue mungkin misalkan gue bersahabat sama lo gitu, Iya. gue pernah bikin lo kesel sampai lo sakit hati pada tahun 2020 2021 gitu. Iya. Cuman kadang gue suka ingat kayak anjir dulu tuh dia tuh pernah sesakit hati itu loh. Iya. Gua mungkin lu sekarang udah nggak apa-apa gitu. Cuman kayak gue tuh nyeselnya tuh kayak Masih ke bawah. masih ke bawah gitu. Dan itu iya. kan nggak cuman sama satu orang Bener, gitu loh. Masa iya. kayak mungkin lu pernah berargumen sama nyokap lu, sama pacar lu, sama adik lu, sama iya. abang lu gitu loh. Jadi yang siapapun yang lo anggap home sebenarnya. Iya, oke. Gitu. Jadi Paham, memang seperti si Refya kan gue bilangnya kayak if only I could go back home to you gitu loh. Jadi itu kayak you-nya tuh home-nya tuh terserah siapa aja yang lo anggap gitu. Jadi memang gue tuh udah nggak bisa take back apa yang gue katakan waktu itu yang membuat lu tuh sampai sakit hati gitu loh. Mungkin sekecewa sekarang lu itu. nggak apa-apa, cuman mungkin itu menjadi trauma buat lu sampai sekarang kita nggak ada yang tahu. Iya, gitu. Benar. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa itu kayak udahlah itu masa lalu gitu. Tapi kan ada juga yang masih kepikiran. Masih kepikiran dan Iya. mungkin bawah sadar itu nge-build dia juga sampai sekarang. Oh waktu itu kata-kata dia ternyata ngebangun gue ya. Bilang apa maksudnya affecting gue banget ya sampai sekarang gitu loh. Gitu sih. Ada. Apa tuh? Kalau gue, Ah. gue sebenarnya banyak sih, maksudnya kayak ke nyokap gue, ke pacar gue, maksudnya kayak kadang kalau misalkan kita berantem atau kita lagi berdebat bersih lah ya tegang gitu, kadang tuh escalating konteksnya udah nggak tahu apa gitu, tapi kitanya terus berantem, lempar cacian atau apapun gitu. Akhirnya ada yang sakit hati gitu. Dan itu kan maksudnya namanya hubungan kita pasti berjalannya pasti nggak sekali dua kali gitu. Benar. Nah kadang tuh gue juga suka kayak nyesel anjir waktu itu gue kenapa ngomong gitu ya. Iya. Kenapa gue sampai tercetus kata itu ya gitu loh. Terus kayak waktu itu gue juga pernah marah sama adik gue cuman karena hal kecil gitu. Gue tuh sampai ingat visual dianya tuh kayak minta maaf gitu tuh, itu tuh sakit hati buat gue. Walaupun sekarang dia juga udah, yang mana ya mas? Kapan ya gitu. Cuman ke guanya tuh kepikiran gitu. Kadang tuh kayak, aduh gue pernah bikin salah sama dia sampai dia tuh bisa bereaksi sampai kayak gitunya gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya hal-halnya tuh hal-hal kecil, cuman tuh kan berulang terus yang lu tuh sebenarnya juga kadang nggak sadar. Benar. Sebenarnya gitu sih. Dan ketika lu ketemu sama orang-orang tertentu ya, terlepas keluarga atau pasangan lu ya pasti lu ketemu gitu ya. Iya. Even ke teman, ada momen canggungnya nggak lu ketemu dia? Mungkin dia udah biasa aja, tapi pas lu ketemu sama dia gitu tuh ya. yang kayak aduh. Momen canggung lagi. pasti ada banget sih. Pasti ada banget karena mungkin dia udah lupa tapi guanya kan inget gue tuh pernah ngapain gitu loh. Benar. Dengan semakin dia makin baik welcome gue, semakin gue nggak enak Makin dong. enak, ya. Iya dong, kayak dulu tuh lu inget gak sih gue pernah gituin lu atau apa gitu, mungkin cuman dari kata-kata aja gue maksudnya nggak gebugin atau apa, cuman kayak dari kata-kata gue pernah bikin lo sakit hati lo sebenarnya gitu loh. Cuman dia ternyata pas sekarang ketemu lagi tuh dia welcome banget gini-gini. Itu tuh makin bikin gue kayak sorry ya dulu tuh gue pernah begini sama lo gitu sih. Pada saat itu seberapa sulit seorang Iqbal Arya untuk berkata maaf? Waduh. Saat itu ya. Iya. Wow. Ini nih pertanyaan ini nih. Seberapa sulit sebenarnya di saat kejadian sesulit itu. Karena mungkin gue juga nggak berpikir jernih ya. Jadi tuh gue biasanya nyeselnya pasti kemudian gitu. Tapi apakah gue sulit untuk minta maaf? Enggak sih. Setelahnya ya. Setelahnya gue bodo amat deh, mau lo yang salah mau gue yang salah. Gue pengen ini tuh udah reda aja. Udah clear gitu aja. Dulu, gitu. Tapi sekarang sih gue udah lumayan kayak yaudah sorry ya. Sorry ya. Gitu. Mau sebelum itu tuh jadi gede banget gitu. Udah ya sorry ya gue yang salah ya. Dan biasanya ya maksudnya secara mayoritas
orangnya juga jadi luluh gitu Iya, kayak. iya. Ya gue juga minta maaf ya. Gue gitu. iya. Jadinya ketemu jalan tengah. gitu. Dia juga sebenarnya ngerasa salah tapi gengsi buat minta maaf. Betul, dua-duanya sebenarnya gitu kan. Iya. Ya karena gengsi masing-masing ya sih. Betul. Iya. Gengsi itu tuh gengsi sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu ego aja sebenarnya. Iya. Dan seberapa berat lu nurunin ego lu untuk bikin home akhirnya? Wow, seberapa berat? Apakah sih sebenarnya bukan ego lu kayak gue pengen merangkum semua perasaan gue di home Di nih. lagu ini gitu. Sebenarnya nggak terlalu berat sih untuk menurunkan ego karena memang si home ini sih pengalaman gue sendiri ya. Jadi maksudnya kayak diturunkan egonya sih nggak juga ya. Cuma lebih beratnya tuh lebih kayak gimana cara gue nge-translate apa yang gue rasa aja. Oke. Gitu. Jadi kayak gimana ya cara nge-translate ke dalam lagu dan lirik biar orang tuh tahu sebenarnya maksudnya tuh apa gitu loh. Cuman kalau ego sih enggak sih. Ya soalnya kan kalau misalnya kita bicara soal tadi lu sering, sorry ya, lu tanda kutip suka bikin orang sakit hati mungkin. Iya. Satu itu. Dan yang kedua juga lu tadi dengan genre musik lu yang sangat bervariatif gitu kan. Iya. Pasti kan lumayan berat. Iya. Iya kan. Buat kayak tiba-tiba plek jadi yang seperti ini gitu. Benar-benar sih. Kalau misalkan dulu gue nggak nurun ego karena gue suka juga gitu sama genre-genre seperti ini. Masih masuk Masih berarti. masuk gitu. Jadi emang nggak kayak pengen jualan pengen cobain solo gitu. Terus gue turunin ego sebenarnya gue sukanya ini tapi gue mesti bikin seperti ini enggak sih. Gue suka juga gitu. Suka banget malah gitu. Genre-genre kayak gini gitu. Jadi lu juga nggak yang ngerasa kayak berat sendiri juga. Enggak apa. Berarti proses kreatifnya saat pembuatan dari awal sampai akhir tuh berapa lama? Si home ini sebenarnya kalau misalkan secara teknis itu tuh nggak lama mas. Cuman lebih kerasa itu karena si hummingnya tuh gue udah ada dari lama gitu. Jadi tuh emang udah suka humming ini kayaknya enak diginiin, cuman belum dijadiin. Terus gue cobain tambahin nih kayak refnya enak diginiin. Tapi nggak dijadiin juga gitu. Terus pas kayak udah coba deh ngambil gitar gini-gini. Oh ini enak nih. Jadi tuh kayaknya secara whole lirik dan si chord gitarnya jadi itu kayak 2 hari gitu. Nggak terlalu lama buat gue sih ya. Buat gue tuh orang yang nggak jago bikin lagu gitu. Itu tuh menurut gue sangat proses yang lumayan cepat gitu. Karena ada orang yang kayak 5 menit 20 menit setengah jam gak jadi buang gitu. Itu tuh menurut gue udah yang hebat banget gitu udah virtuoso lah gitu. Gue kalau untuk gue tuh bikin lirik tuh susah, bikin notasi tuh mesti yang gue klik banget yang gitu, yang kena banget baru gue mau gitu. Gitu. Jadi tuh memang untuk 2 hari 3 hari tuh menurut gue buat gue tuh cukup cepat lah. Ya buat kita juga, buat gue pribadi yang belum pernah bikin karya pun 2-3 hari lumayan cepat lah. Cepet lah. Gue terakhir buat lagu tuh sekitar seminggu. Waduh ya soalnya kan banyak yang songwriter tuh yang udah gila banget gitu. Maksudnya kayak udah ini diginiin, bridge-nya diginiin, refnya ini, intronya diambil tema refnya aja gini-gini. Itu kayak bisa setengah jam sejam jadi gitu. Itu menurut gue udah yang gila banget udah beyond banget gitu kan. Iya gitu. Gue termasuk yang tidak beyond gitu, biasa aja gitu. Tapi luar biasa sekali ya. Maksudnya dengan home ini juga ngeluarin sisi lain dari seorang Iqbal Arya. Bener. Kita dengerin lagunya kali ya. Puterin aja langsung kali ya. Dan sebelum kita tutup pembicaraan kita pada sore hari ini, gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kita dulu ya. Lumayan banyak nih. Iya, banyak banget nih. Ada dari ALND Syakhr. Apa tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi selama berkarya di dunia musik? Tantangan terbesar ya. Di dunia musik sebenarnya kalau misalkan karena gue nggak tahu fieldnya, jadi kayak mungkin industrinya kali ya. Jadi sebenarnya kayak linknya nih gue harus kemana, harus step-stepnya tuh apa gitu. Jadi itu tantangannya sebenarnya itu sih. Sama anak band, anak musisi ya mesti tantangannya mesti nongkrong sih. Biar masuk. Biar banyak link gitu. Ya mungkin sama live sih. Live perform tuh ya tantangannya beda-beda karena memang setiap panggung punya
menurut gua ada setannya masing-masing lah. Iya, Iya kan? Kita udah latihan. Nyawanya ya. Waduh, ini kok begini di panggung itu sih. Kok ini kurang ya? Oh ini kurang ya. Kemarin enak di sini ya. Cek sound enak. Cek sound enak pasti tuh. Cek sound enak, pemain beda ya. Iya. Itu pasti. Ada lagi yang nanya coy? Ada nih dari Kowe Foods. Wow, siapa tuh ya? Siapa nih ya? Nah, kalau home adalah surat yang nggak pernah dikirim, Ya. kira-kira siapa yang paling takut baca surat itu? Lo atau dia? Wow. Waduh. Kalau home adalah Surat. yang tidak pernah terkirim. Iya. Yang paling takut ya. Yang paling takut kayaknya gue sih kayaknya harusnya. Takut nggak kebaca gitu. Takut gak kebaca. Iya, paling itu sih pasti gue sih. Karena isinya gue tahu kan apa. Iya. Karena itu Kalau pas udah baca kayak wah ini gue nggak mau sih. Iya. Itu dia. Karena itu message buat orang-orang kan juga. Bener banget ya. Betul. Ada lagi coy? Ada nih dari Aures. Oke. Z, ada cerita spesial nggak sih di balik lagu ini? Oh, Cerita spesial ya. terkhususkan buat siapa kali ya? Iya. Terkhususkan sebenarnya dua orang ini sih, cewek gue dan nyokap gue sih. Karena itu yang sangat-sangat sering gue temui adalah mereka ini sih. Iya. Dan adik gue gitu. Jadi memang penyesalan itu tuh datang dari mereka berdua lah gitu loh maksudnya. Tapi bukan yang kayak ya itu yang kayak tadi gue ceritain bahwa penyesalan itu sedikit kayak misalkan, contohnya kayak misalkan gue ngomong sama nyokap gue kayak Iya. aku nggak bisa lagi mah nganterin hari ini gitu. Itu sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang kayak kok mama gini sih? Oh, Gini, iya, nggak iya, gitu iya, kan? iya, Cuman iya, kayak oh ya udah mama sendiri aja. Tapi itu tuh jadi penyesalan. Tapi iya lagi. bener. Tapi Bener sedih banget. banget lagi. Iya. Biasanya kan Kepikiran kayak, itu. kepikiran kan gitu. ya Allah, Gitu itu tapi terus aja kan maksudnya kita ada hal-hal atau ada momen-momen di mana kita emang nggak bisa gitu. Bener, gitu loh. Tapi itu tuh jadi penyesalan terus-terusan yang Iya. jadinya kita juga nggak bisa take it back gitu loh. Walaupun nyokap lu dan Iya, udah pacar nggak apa-apa lu aja. nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kok nggak apa-apa. Cuman kayak kita sebagai anak dan mungkin kita sebagai pacar juga buat pacar kita juga kayak aduh nggak ya waktu itu kenapa ya gue nggak begitu ya. Iya. Padahal hal sederhana masa gue gak bisa lakuin. Gitu loh maksudnya dari kalau misalkan menjawab pertanyaannya siapakah dihususkan ke siapa paling banyak sih ke nyokap dan ke pacar gue sih, gitu. Ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Nih dari https.adlia. Ya Ada kesulitan gak pas nyanyiin lagu ini? nyanyiin sulit banget menurut gue karena sulitnya rasanya tuh kadang di hari ini untuk nyanyiin lagu ini tuh beda lagi. Lagi seneng Besok gitu tuh, ya. lagi apa, lagi senang, lagi kayak kok gue lagi nggak feeling it ya. Rasanya sebenarnya lebih kerasanya sih dan teknisnya lumayan susah juga yang seharusnya gue emang kebayangnya tuh kalau misalkan lagi live session gini kan jatuhnya kayak live session gitu. Iya. Itu seharusnya gue pengennya ada piano gitu loh. Oke. Jadi tuh rasanya lebih enak kalau ada piano, terus ada gitar satu lagi buat ngisi-ngisi. Gitu-gitu ya. Biar feelnya makin melodinya kena lah gitu gitu ya. Ya, seru aja gitu. Biar lebih ngisi gitu. Jadi kalau misalkan dimainkan sendiri tuh memang lumayan tantangannya lebih susah sih. Iya. Tapi gue yakin tetap menghibur. Iyalah. Mas Damar ini gitaris loh, mau ngisi bantu. Apa? Mau bantu ngisi? Saya isiin apa ya? Kebetulan berbakat orangnya. Ini sebenarnya berbakat, cuma Berbakat kayaknya, ya? cuma dia Alah. malu-malu kan pasti. Bener. Oh, saya punya bakat memang untuk interview orang ya. Untuk main musik udah. Dan ini sebagai penutup juga nih buat teman Tangerang kita bakal mempersembahkan nih ya Live untuk perform ya. iya Langsung. Iqbal Arya untuk menyanyi lagu Home langsung. Ya. Dan buat teman Tangerang kalau misalnya lu pengen dengerin kita lagi, kita masih bakal siaran sampai jam 8 malam nanti. Bener. Kalau mau request boleh banget. Iya. Langsung aja WhatsApp di 0812 111 1073. Dan langsung ke sosial media kita di Star Radio Tangerang. Ada lagi mau dibahas? Aman sih, gue. Aman. Cukup Yeah. seru pembahasannya. Terima Wah, kasih. Mari Thanks kita- for having us Star Radio. Oke. Mas Adil udah siap? Sudah siap Mas Adil? Oke. Kita sambut langsung. Iqbal. Please welcome Iqbal Arya Arya. with Home. Thank you.